Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 14 Januari 2022, saya akan mulai sampaikan sesuatu yang lebih mendalam, yaitu membuka jalan pengungsian. Pengungsian atau lari, hilang, lenyap, veugo. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu adalah satu sasaran minimal yang harus kita capai kalau kita ingin diselamatkan dari bahaya masa antikris. Saudaraku, jadi minimal supaya kita terselamatkan dari bahaya masa antikris yang lamanya adalah 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 masa, maka kita harus mencapai tataran rohani ini, tataran rohani orang-orang yang diungsikan. Di sini temanya adalah membuka jalan pengungsian supaya minimal kita nanti bisa diungsikan ketika masa antikris itu terjadi. Ini ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, pengungsian itu prosesnya begitu dahsyat, saudaraku. Nah, ini untuk memperoleh sesuatu yang dahsyat itu tentunya kita perlu belajar. Prosesnya itu akan seperti kuasa Tuhan yang meliputi Elia yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Di sana Elia balapan dengan Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel sampai Yisrael. Saudaraku, Raja Ahab naik kereta berkuda, saudaraku, yang ditarik banyak kuda. Sementara Elia, saudaraku, dengan kuasa Allah bisa lebih cepat daripada Raja Ahab. Padahal jarak Gunung Karmel sampai Yisrael itu ya 52 km, jadi sekitar Jogja sampai Klaten begitu, atau bahkan lebih sedikit Yogyakarta Suro begitu, saudaraku. Elia, saudara, kalau berjalan kaki, bayangkan itu, saudaraku, itu jauh, saudaraku. Itu nanti proses yang akan dialami oleh jemaat-jemaat akhir zaman ketika diungsikan dari masa antikris, dari bahaya si pembinasa keji itu. Caranya seperti itu, saudara. Untuk memperoleh kuasa yang seperti itu, saudaraku, ini ada jalannya, saudaraku. Maka saya sebut dengan membuka jalan pengungsian, saudaraku. Ini satu rahasia yang nanti semakin lama akan semakin kita dalami, saudaraku. Juga proses pengungsian di mana kita diselamatkan dari bahaya masa antikris, si pembinasa keji itu, seperti ketika Filipus yang diliputi oleh kuasa ilahi itu setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40. Ini sida-sida dari Ethiopia itu sedang membaca satu ayat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 7 sampai 8, saudaraku. Terus minta dibaptis oleh Filipus, dan kemudian, saudaraku, setelah baptisan itu terjadi, itu kemudian Filipus sekejap dipindahkan dari tempat baptisan tadi di sekitar Gaza ke Asdod, saudaraku. Itu jaraknya juga jauh, saudaraku, 38 km. Itu dilampaui Filipus dalam waktu sekejap. Nah, proses pengungsian itu seperti itu. Veugo dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Prosesnya seperti itu. Seperti ketika Elia balapan dengan kereta Raja Ahab, nah, itu dahsyat. Elia juga sekejap. Kemudian seperti juga Filipus ketika diliputi kuasa Tuhan setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia, itu, saudaraku, dipindahkan secara luar biasa dalam waktu sekejap dari Gaza Asdod itu 38 atau 40 km. Jadi jauh ya, saudaraku, cukup jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti pengungsian itu akan terjadi seperti itu. Saudara, kita akan melihat ayatnya di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ke-14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya.
Amin. Saudaraku, jadi setelah melahirkan anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, dan anak laki-laki itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, karena itu badannya Tuhan. Saudaraku, maka kemudian wanita ini, saudaraku, lari ke satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Ini proses pengungsian. Ini disebut sebagai lari, peogo, lari hilang lenyap. Kemudian ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi gereja Tuhan, orang-orang yang mencapai kriteria rohani ini, saudaraku, ini nanti akan dihindarkan, akan dipindahkan oleh Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat luar biasa untuk menghindari masa antikris yang lamanya terjadi adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di sini digambarkan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang, petomai, terbang itu, saudaraku. Jadi kombinasi antara lari, hilang, lenyap, terbang, saudaraku. Ini diberikan kepada orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Kalau yang ruang maha kudus itu langsung harpazo, langsung ke tahta Allah, dibawa ke tahta Allah. Tetapi yang mencapai ruang kudus ini diungsikan dulu, disempurnakan dulu, saudaraku. Yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi itu anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, yaitu jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman, mencapai tataran rohani ruang maha kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus ini dengan cara diungsikan, ini dahsyat caranya, saudaraku. Seperti tadi saya di awal saya sampaikan, itu seperti caranya Elia ketika balapan dengan kereta Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel sampai Israel itu jauh, Elia bisa sekejap. Saudaraku, seperti caranya ketika Filipus diliputi kuasa Tuhan setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, dia dilarikan dari Asdod, saudaraku, ke dari Gaza ke Asdod, saudaraku, itu sekitar 38 atau 40 km jauh, tapi itu dilalui dalam waktu sekejap. Di akhir zaman proses pengungsian juga seperti itu. Mana tempatnya? Itu satu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Filipus juga nggak ngerti di mana mau dipindah waktu itu, saudaraku. Dari Gaza kemana nggak tahu, tapi diliputi kuasa Tuhan dibawa ke Asdod. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di akhir zaman pun begitu. Nanti ketika jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus terukur menjadi bait suci ini diungsikan, mereka akan diungsikan dengan cara yang luar biasa seperti itu. Jadi nanti tidak pandang masih umur mungkin remaja atau sudah tua, saudaraku. Yang sudah tua jangan takut, mungkin saudara kalau lari sudah nggak kencang, nanti akan diliputi oleh kuasa Tuhan seperti Filipus itu. Saudara yang gemuk-gemuk nggak bisa jalan kencang, saudara jangan takut, karena lari yang dimaksud di sini adalah dibawa oleh kuasa Tuhan, dibawa, diliputi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat seperti Elia itu. Seperti juga saudaraku, Filipus ketika dibawa, diliputi kuasa Tuhan yang bisa memindahkan Filipus dalam sekejap ke tempat yang jauh. Pengungsian juga begitu. Saudara jangan tanya dulu mengungsi di mana, yang jelas masih di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan disebut 2 kali di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Memang Tuhan tidak mau menyebut tempat itu di mana. Kemudian ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah, disebutkan padang gurun, eremos bahasa aslinya seperti itu. Saudaraku, dan tempat itu saudaraku sekarang di bumi, saudaraku. Dan nanti saudara akan dipindahkan seperti Filipus itu, saudaraku, seperti Elia. Saudaraku, dahsyat luar biasa. Nah, supaya saudara memiliki kuasa, bisa diliputi
dengan kedahsyatan kuasa Allah seperti itu, maka ada dua syarat yang saya tangkap di sini, saudaraku. Yang pertama, saudara harus terukur menjadi bait suci Allah. Nah, pengukuran ini dilakukan oleh Tuhan di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudaraku. Sementara pelataran itu diizinkan oleh Tuhan diinjak-injak oleh bangsa lain selama 42 bulan atau 1260 hari. Tetapi nanti, saudaraku, yang mencapai ruang kudus, bait suci, itu akan diungsikan ini, saudaraku, akan peogo minimal, saudaraku. Kemudian yang mencapai ruang maha kudus nanti digambarkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi saudara pertama harus menjadi bait suci. Bait suci itu cirinya apa, saudaraku? Kalau saudara ini dewasa rohani, itu bait suci. Saudaraku, ciri orang dewasa rohani itu memiliki gairah cinta dan kerinduan kepada mempelai pria. Anak kecil, saudaraku, ini belum mengerti makna cinta. Saudaraku, jadi orang kanak-kanak rohani itu nggak tahu makna cinta. Oleh karena itu, Tuhan kepada pelataran atau kanak-kanak rohani menyediakan fasilitas yang namanya mezbah korban bakaran. Itu fasilitas yang diberikan Tuhan, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan umatnya itu melalui mezbah korban bakaran. Itu di dalam arti rohaninya menunjuk kepada korban Kristus yang mengangkat, Tuhan yang turun serendah-rendahnya untuk mengangkat, saudaraku. Tetapi setelah jemaat itu bertumbuh, jangan kanak-kanak terus, saudaraku, harus bertumbuh sampai memiliki mezbah dupa. Mezbah dupa itu apa? Kasih. Jadi orang yang dewasa rohaninya terukur menjadi bait suci Allah, itu dia memiliki kerinduan kepada mempelai pria. Beribadah itu karena cinta, saudaraku. Mendekat karena cinta, bukan karena mengharapkan sesuatu. Kalau di tingkatan kanak-kanak tadi, kanak-kanak itu datang sering karena permen, saudaraku, sering karena dikasih sangu sedikit. Tetapi kalau orang dewasa datang itu karena cinta. Saudara, berkorban kepada Tuhan karena cinta. Mendekat kepada Tuhan karena cinta. Saudara, saya beritahu, kalau saya ini sedang memiliki saat-saat hening, saya mendekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam sembah, saya itu nggak minta apa-apa sama Tuhan. Saya malah menyembah, saudaraku, bersyukur. Karena kalau saya berkata, itu Tuhan sudah ngerti apa yang saya butuhkan. Saudaraku, saya jarang sekali minta, saudaraku. Minta ini, itu, saudaraku, jarang. Malah yang saya naikkan, itu sering mendoakan orang-orang lain. Nah, itu memang tugas dari pelayan Tuhan, dari hamba Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau minta untuk diri saya sendiri kepada Tuhan, saya jarang. Saya kalau minta itu satu hal, saya mohon hikmat kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan hikmat makrifatnya kepada saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran rahasia akhir zaman ini kepada seluruh umat manusia, kepada banyak orang dimenangkan, banyak orang dipertobatkan dari dosa-dosanya, yang sudah jatuh dalam dosa dibangun, diinsafkan, disadarkan, bahkan membangun bait suci Allah di akhir zaman, bait Allah rohani. Saudaraku, ini hikmat yang saya mohon dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi syarat pertama, saudara harus menjadi bait suci. Bait suci itu apa? Orang Kristen yang dewasa rohani, kalau datang kepada Tuhan itu karena cinta. Kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu karena cinta kepada Tuhan. Saudaraku, bukan karena perhitungan untung dan rugi. Saya mempersembahkan sekian, saya ingin mendapatkan 10 kali lipatnya. Saudaraku, itu kanak-kanak, saudaraku. Tetapi kalau orang datang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, memberikan sesuatu, itu saudaraku atas cinta, di atas panji-panji cinta ilahi, maka itu dahsyat luar biasa. Saudara, nah, saudara harus memiliki hal ini. Kalau sudah dekat kepada Tuhan, itu motivasinya karena sudah sayang, cinta kepada mempelai pria. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada mezbah Tuhan, itu motivasinya cinta.
Karena saudara cinta kepada mempelai pria surga. Itu karakter orang yang dewasa rohani. Tapi kalau kanak-kanak rohani nggak tahu cinta, taunya untung rugi. Kalau saya mempersembahkan 10, saya akan dapat 100, akan dapat 1000, saudaraku. Itu saudaraku perhitungan-perhitungan yang kurang tepat, saudaraku. Bukan perhitungan cinta. Cinta tidak menghitung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang pertama, syarat yang pertama, ini sudah terukur menjadi bait suci. Kemudian yang kedua, ini luar biasa. Saudaraku, Roh Kudus 2 hari ini memberikan satu hikmat, berkata sangat kuat di dalam pribadi saya. Kalau ingin bisa diungsikan, saudara, kalau ingin bisa mengalami kuasa seperti Filipus, kalau ingin bisa mengalami kuasa seperti yang dialami Elia, itu saudara harus biasa menjaga perkataan. Saudara, saya sampaikan ini bukan ajaran baru ya ini. Saudara harus bisa puasa mulut, saudaraku. Puasa mulut, puasa lidah. Bukan menjaga lidah dari makanan dan minuman, saudaraku, tetapi menjaga lidah ini dari perkataan dusta, dari perkataan hujat, dan segala perkataan yang tidak pantas diucapkan. Kalau saudara memiliki karakter seperti itu, mulutmu, lidahmu itu saudara jaga, saudara puasakan. Saudara puasa, mulut saudara puasa lidah, saudara-saudaraku. Bukan menjaga lidahmu dari makanan, bukan menjaga lidahmu dari minuman, tapi menjaga lidahmu ini dari perkataan dusta, dari perkataan hujat, dari segala yang tidak pantas diucapkan, dari segala yang tidak senonoh. Itu jangan saudara ucapkan. Kalau saudara ingin mendapat lawatan kuasa Tuhan yang dahsyat, mendapatkan pengungsian ketika saudara kesesakan, maka saudara harus memiliki karakter untuk bisa menjaga lidah, atau puasa mulut, puasa lidah. Saudaraku, saya jadi ingat di dalam tradisi Jawa itu ada topo bisu ya, saudaraku. Jadi orang tidak boleh banyak berkata-kata pada saat itu, tapi itu cuma gambaran saja. Di Alkitab ini yang ada, kita harus bisa menjaga mulut, menjaga lidah, berpuasa lidah kita ini. Berpuasa dari apa, saudaraku? Dari perkataan dusta, dari perkataan hujat, dari segala sesuatu yang tidak pantas diucapkan, dari perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kalau saudara bisa menjaga lidah saudara dari hal-hal yang demikian, saudara akan diliputi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, yang dahulu meliputi Elia, yang dahulu meliputi Filipus. Saudara akan mendapatkan pengungsian. Bahkan saat ini ketika saudara kesesakan karena ekonomimu, saudara sesak karena penyakitmu, saat ini juga kalau saudara bisa menggunakan mulutmu dengan benar, puasa lidah. Jadi tidak hanya bahasa lidah ya, ini lebih penting lagi, puasa lidah, supaya justru mulutmu itu tidak mengatakan perkataan dusta, perkataan hujat, atau hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Ini sangat bertolak belakang dengan pengikutnya Antikris. Saudaraku, ini mulutnya kotor, saudaraku. Penuh hujat kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 13 itu. Kepada Antikris itu diberikan mulut yang penuh hujat, penuh kesombongan, saudaraku. Mengucapkan segala sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Nah, ini kebalikannya. Orang-orang yang diungsikan itu orang-orang yang bisa puasa mulut. Saudaraku, bukan menjaga mulut dan lidah dari makanan, bukan menjaga lidah dan mulut dari minuman, tapi jagalah lidahmu dari perkataan dusta, dari hujat, dari segala sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Saudara akan menjadi manusia dahsyat. Sakitmu disembuhkan Tuhan, kesesakanmu saudara akan diberikan satu tempat pengungsian, saudara akan diberikan satu kelepasan. Saudara, ayo kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 19. Jadi puasa yang dimaksud itu adalah puasa lidah, puasa mulut, supaya tidak mengucapkan kata-kata yang
dusta, hujat, dan segala sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Matius 15 ayat 14-19. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadamu, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Amin, saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus ngomong bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut ini turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, ini erat kaitannya dengan orang-orang buta yang menuntun orang buta. Saudaraku, jadi kalau orang itu ngertinya puasa lahiriah saja, menahan segala sesuatu yang masuk ke mulut saja, makanan dan minuman, saudaraku, dia masih buta dengan masalah rohani. Karena saudaraku, yang sesungguhnya, puasa yang sesungguhnya itu justru, saudaraku, supaya kita berpuasa dari mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk yang keluar dari mulut. Saudaraku, apa-apa yang keluar dari mulut, dari hati, itulah yang menajiskan orang. Itu yang harus kita puasai, saudaraku. Kita harus puasa menahan perkataan-perkataan dusta, hujat, perkataan kotor. Lah kalau saudara puasa, saudara yang sering dicanangkan doa puasa mungkin di gereja saudara, kalau saudara ini puasanya cuma puasa lahiriah, nahan gak makan, gak minum, saudaraku, itu ringan, saudaraku, itu terlalu mudah, sudah konvensional banget, saudaraku. Tetapi yang lebih sulit itu kalau saudara harus puasa menahan ucapan mulutmu, supaya saudara gak ngomong bohong, supaya saudara tidak ngomong lagi hujat, supaya omonganmu itu halus, saudaraku, tidak kasar, tidak caci maki. Saudaraku, itu puasa yang berat. Dan kalau itu bisa dilakukan, saudara nanti akan mencapai kriteria dewasa rohani. Jadi orang yang dewasa rohani itu orang yang bisa puasa mulut, saudara, puasa lidah. Saya akan beritahu saudara. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudaraku, jadi itu, saudaraku, yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak bisa puasa secara rohani. Nah, ini mulutnya ini memang nggak makan, nggak minum. Dia sudah bangga dengan seperti itu, dengan kondisinya tidak makan, tidak minum itu. Tetapi mulutnya masih saja kotor, menipu, saudaraku. Mulutnya masih saja suka hujat, masih saja suka mencaci maki. Saudara, orang seperti itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-14, itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Saudara, hendaknya saudara mulai saat ini ya, saya ajari ini ada puasa yang luar biasa. Puasa untuk menahan diri dari mengatakan perkataan jahat. Puasa lidah. Kalau saya nanti bilang topo bisu, nanti saya dicap, wah ini pendeta ngarang ini, saudara. Tidak, saudaraku, ini bukan membisu kemudian kita nggak ngomong sama sekali. Kita boleh ngomong, tapi yang tidak boleh kita ucapkan itu perkataan dusta, perkataan hujat, segala sesuatu yang tidak senonoh. Saudaraku, itu tidak boleh kita ucapkan. Itu baru puasa yang membuat seseorang itu mata rohaninya tercelek. Dan kalau sudah mata rohaninya tercelek, nanti dia akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ketika nanti masa pengungsian itu terjadi, orang-orang seperti itu akan diungsikan, akan beogo. Saudara, ayo, saya mencanangkan gerakan puasa lidah. Ayo, gunakan mulutmu dengan benar, berkata manis, berkata segala sesuatu yang indah didengar, yang baik, yang benar, yang kudus. Jangan gunakan mulutmu untuk hujat, untuk mencemooh, untuk menghina, untuk sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Lihat, akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Kalau saudara sakit pun sembuh. Kalau saudara kekurangan dalam berkat,
Saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara akan disiapkan pakaian matahari, bulan, dan bintang. Artinya kemuliaan surga itu akan diberikan pada saudara. Ayo, mulai sekarang kita belajar puasa lidah. Jadi ini bukan bahasa lidah ya saudaraku. Puasa lidah. Puasakan lidahmu ini dari perkataan dusta, perkataan hujat, perkataan segala sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Jauhkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membaca Yakobus pasal 3 ayat 2-4. Ini puasa lidah. Tidak mengucapkan kata buruk, dusta, ataupun kata-kata yang tidak senonoh. Yakobus pasal 3 ayat 2-4. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Saudaraku, kalau saudara bisa mengendalikan perkataan saudara, saudara adalah orang sempurna. Bahkan karena begitu sempurnanya seseorang itu, saudaraku, menggunakan mulut, nanti di akhir zaman akan lahir seorang anak laki-laki. Eteken gereja akan melahirkan jemaat-jemaat yang mulutnya ini kudus. Mulutnya itu memancarkan firman Tuhan. Karena tidak ada dusta di mulutnya. Maka yang dipancarkan dari mulutnya adalah kebenaran. Saudara, karakter anak laki-laki itu seperti itu. Jadi mulutnya dipuasakan dari perkataan-perkataan dosa, perkataan dusta, perkataan cabul, perkataan sumpah palsu, hujat. Akhirnya mulutnya kudus dan memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ini ciri orang yang dewasa rohani. Bahkan nanti puncaknya itu, saudaraku, kalau orang bisa mempuasakan lidah ini, nanti akan mencapai karakter anak laki-laki. Itu orang yang di dalam lidahnya betul-betul mengucapkan firman, pembukaan rahasia firman yang dahsyat. Saudara, saya beritahu, kalau sesuatu yang benar itu belum tentu firman, ya saudaraku. Tetapi anak laki-laki itu nanti akan menyampaikan firman. Apa yang diucapkan dari mulutnya adalah pembukaan firman. Sesuatu yang benar itu belum tentu firman. Misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2, itu benar, tapi itu bukan firman Tuhan. 4 kali 4 sama dengan 16, itu juga benar, tapi itu bukan firman Tuhan. Saudaraku, paling tidak saudara begitu. Dalam hal apapun saudara ini benar. Apalagi kalau saudara bisa memperkatakan firman Tuhan yang benar, saudara akan nanti dibawa sebagai orang-orang yang sempurna di akhir zaman. Saudara, di sini dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Amin. Saudara, ini dasar. Saudara akan saya ajari untuk ke sana. Kalau saudara tidak bisa mengucapkan segala sesuatu, itu diam saja. Ada saatnya saudara diam. Diam itu lebih baik daripada saudara berdusta, daripada saudara itu melakukan sumpah serapah, daripada saudara itu menghujat. Diam itu lebih baik daripada saudara bertengkar. Diam lebih baik, saudaraku. Yuk kita akan lihat Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Ini orang-orang yang diungsikan, saudaraku, itu nanti akan dibawa ke satu padang gurun pengungsian, saudaraku, digembalakan oleh Tuhan. Karena amanat Tuhan di akhir zaman itu ada 2, saudaraku. Ini lupa, orang sering lupa. Yang pertama itu penginjilan, itu membentuk pelataran, saudaraku. Itu nanti akan diakhiri dengan Wahyu pasal 14 ayat 6. Malaikat yang terbang di langit menginjil ke seluruh penjuru bumi. Itu akhir dari penginjilan. Tetapi saudaraku, nanti akhir dari penggembalaan akan membawa jemaat ini pada Wahyu pasal 14. Akan digembalakan. Kalau dahulu perintah penggembalaan ini diberikan kepada Petrus setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit. Perintah dari tubuh kebangkitan itu, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kepada orang banyak, murid secara umum, Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan kepada murid secara umum. Dan ini puncaknya nanti ketika Wahyu pasal 14 ayat 6, ketika malaikat terbang di langit membawa Injil yang kekal. Saudaraku, tetapi penggembalaan yang dahulu diberikan kepada Petrus, ini saudaraku,
Ini perintah khusus, saudaraku, yang nanti akan membawa jemaat-jemaat ini kepada Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat yang keempat dan kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Di sini dikatakan tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini berarti laki-laki atau perempuan? Saudaraku, coba dipikir ini. Ini artinya adalah secara rohani ya, saudaraku. Jadi ini ada laki-laki dan juga ada perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergilah. Ini orang-orang yang tergembala. Itu akhirnya ke sana. Orang-orang yang tergembala melalui penggembalaan hamba-hamba Tuhan yang diurapi melalui bintang-bintang Tuhan teristimewa di akhir zaman. Mereka nanti akan dibawa ke sana. Bawanya dengan cara apa nanti? Oh, dasar, saudaraku, caranya seperti Filipus tadi. Seperti juga Elia, saudaraku, Peugo. Dasar luar biasa. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Saudaraku, jadi dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 2 tadi, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Saudara, kita diarahkan oleh Tuhan ke sana supaya kita menjaga mulut kita ini menjadi terkendali. Kita menjaga perkataan. Kita tidak bersalah dalam perkataan kita, saudaraku. Maka kita akan menjadi orang-orang sempurna. Ayo baca lagi. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, anak laki-laki yang dilahirkan itu, saudaraku, itu betul-betul orang-orang yang terdidik luar biasa. Sampai ucapannya itu betul-betul segala sesuatu yang baik, benar, kudus, saudaraku. Bahkan firman Tuhan, tidak sekedar benar. Karena benar belum tentu firman. Seperti tadi saya sampaikan, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu benar, tapi itu bukan firman. 4 kali 4 sama dengan 16 itu benar, tapi itu juga bukan firman. Tapi anak laki-laki di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, orang-orang kudus yang mencapai kesempurnaan, itu nanti dari mulutnya akan keluar pedang firman. Dia akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, saudaraku. Dan minimal, saudara, kita mulai sekarang harus biasa puasa lidah untuk tidak mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata dusta, kata-kata tidak senonoh, umpatan, cibiran, dan lain sebagainya. Itu membuat saudara kotor. Itu membuat saudara buta. Kalau Injil Tuhan Yesus tadi katakan di dalam Matius pasal 15, orang yang tahunya itu puasa lahiriah, menjaga mulut dari makanan dan minuman, itu masih buta. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus puasa batiniah, yaitu menjaga perkataan kita, supaya kata-kata kita ini baik, tidak dusta, tidak menghujat, dan tidak mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, itu baru tercelik mata rohani saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini seorang wanita yang akan diungsikan, gereja akhir zaman, saudaraku, yang akan mengungsi. Itu digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah, saudaraku, ini figur dari gereja akhir zaman yang akan melahirkan, yang akan menghasilkan orang-orang sempurna di akhir zaman, yang akan eteken huios archen, saudara, artinya akan menghasilkan pewaris yang berkarakter laki-laki. Saudaraku,
Ini ketika dia dalam proses itu, dia mengalami proses sengsara, saudaraku, dia nggak ngomel, saudaraku, tapi dia berteriak kesakitan. Nggak ngomel, saudaraku. Ada orang-orang itu kalau sedang mendapatkan proses itu ngomel, kemudian menghujat, wah, Tuhan-Tuhanan. Saudaraku, seperti itu. Kalau orang itu sedang kena proses itu, saudaraku, betapa pedihnya. Beberapa saat itu saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, ya saudaraku. Ketika hati itu betul-betul pedih, saudaraku, rasanya mau mengumpat, rasanya mau mengeluarkan kata-kata buruk, saudaraku, mau curhat-curhatan, saudaraku, nggak bisa. Diam, puasa, saudaraku. Saya berdiam dan kuasa Allah dinyatakan, kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan kepada orang-orang yang mampu menjaga mulutnya. Berpuasa lidah, bukan berbahasa lidah, tapi berpuasa lidah. Saudara, berbahasa lidah mungkin bisa ini itu, bisa berbagai macam bahasa. Rasul Paulus katakan itu sia-sia kalau kamu nggak punya kasih. Bahkan sekalipun kamu bisa berbahasa roh, berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kamu nggak punya kasih, itu sia-sia. Kalau mulutmu nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik, benar, dan kudus, sekalipun kau itu ngomongnya sudah kayak bahasa roh, kayak bahasa roh, saudaraku, tapi perbuatanmu, omonganmu itu tidak suci, benar, dan kudus, saudara, itu sia-sia. Yang akan membuat saudara memiliki kuasa Tuhan itu kalau saudara memiliki mulut yang berkuasa, yang biasa mengatakan sesuatu yang baik, benar, dan kudus. Kalau saudara terbiasa mengatakan perkataan benar, ini lama-lama saudara akan mengucapkan firman. Catat ini baik-baik. Kalau saudara terbiasa mengatakan omongan, ucapan mulut yang benar, ini lama-lama saudara akan mengatakan firman. Karena kebenaran itu lama-lama menjadi firman. Tetapi tingkatannya ya memang ada beberapa tingkatan. Seperti tadi di dalam hal duniawi itu segala sesuatu ada yang benar, tapi itu bukan firman. Seperti tak 1 tambah 1 sama dengan 2, itu benar, tapi itu bukan firman Tuhan, itu ilmu saja. Saudaraku, tetapi orang yang terbiasa menggunakan mulutnya ini untuk hal-hal yang benar, ini lama-lama akan memperkatakan firman. Kalau dia ngomong jadi, karena apa yang dikatakan itu benar. Dia menjadi mulut bicaranya Tuhan, karena yang dikatakan adalah kebenaran. Kalau saudara menggunakan mulut ini untuk perkataan dusta, perkataan jahat, hujat, saudara menjadi mulut bicaranya iblis. Tetapi kalau saudara menggunakan mulut ini untuk perkataan baik, benar, dan kudus, saudara menjadi mulut bicaranya Tuhan. Maka yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, adalah karakter anak laki-laki. Anak laki-laki itu apa? Atau saudaraku, sudah bolak-balik saya terangkan, itu adalah orang-orang yang dari mulutnya mengeluarkan benih firman dari mempelai pria, dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar, kudus. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau saudara biasa, saudara terlatih menggunakan mulutmu untuk mengatakan kebenaran, lama-lama saudara akan mengatakan firman. Apa yang saudara ucapkan akan jadi. Kalau bahasa Jawanya sabdo pandito ratu, saudaraku. Apa yang diucap jadi. Saudaraku, bahkan kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah saudaraku, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Saudaraku, dalam Injil Yohanes dalam satu ayat dikatakan seperti itu, pada mulanya adalah firman. Saudaraku, jadi kalau saudara biasa mengatakan kebenaran, saudaraku, segala sesuatu itu tercipta oleh firman, seperti kitab Kejadian. Segala sesuatu itu tercipta oleh perkataan yang benar. Saudara, jadi kalau saudara ingin diberkati dengan berkat melimpah, saudara ingin sehat, saudara biasa perkataan yang benar, yang kudus. Jangan biasa menggunakan mulut untuk hal-hal yang kotor, mengatakan perkataan hujat, caci maki, cemooh, perkataan buruk, dusta, kata-kata yang tidak senonoh.
itu membuat saudara menjadi penyalur bicaranya iblis. Tapi ketika saudara ini menggunakan mulut saudara untuk perkataan baik, benar, kudus, saudara akan menjadi mulut bicaranya Tuhan. Dan apa yang saudara ucap jadi. Saudara, karena yang saudara ucapkan itu benar. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi ini jalan menuju kepada pengungsian. Ini satu kunci kecil saya bukakan kepada saudara. Kalau saudara ingin mengalami pengungsian, saudara menjaga mulut, supaya mulut saudara mengatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, dan kudus. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.